Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para sesepuh, para bini sepuh ingkang kula mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, wabil khusus segenap takmir Masjid Al-Hidayah Siwalan Kerto yang saya hormati. Memperingati acara Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu kapan, Pak? Kapan, Bu? Nuzulul Quran itu kapan? Tanggal pinten? 17 Ramadan. Terus sinten? Terus sinten 17 Ramadan itu. Napa norok buntek? Pokoke melok mawon nggih. Nah, niki kula criosaken, kula jelasaken kenapa nuzulul Quran niku kok 17 Ramadan. Terus Al-Qur'an niku lak turun pada malam Lailatul leres nggih? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar niku kapan? 10 malam terakhir 21, 23, 25, 27, 29. Pitulase pundi? 17 Ramadannya mana nih lho? Napa pas kita semua selama ini dihapusi mboten leres 17 Ramadan niku nuzulul Quran. Terus bagaimana tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah Sama'id Dunya. Langsung, Pak. Terus Al-Quran niku sakderenge diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa step. Beberapa proses. Proses yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Namanya niku Baitul Izzah. Niku langsung satu kali turun Al-Quran niku. Niku teng malam Lailatul Qadar. Sak mantune ngoten. Dari sama'ud dunya, dari langit dunya, saking langit Baitul Izzah niku diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku turun pertama kali namine wahyune niku munine Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niku pas tanggal pinten? 17 Ramadan. Dalile nopo? Nopo sing niku pun ngitung-ngitung para sahabat. Pun dititeni. Ternyata dalilnya ada dalam Al-Qur'an, ayatipun wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad itu pada hari Al-Furqan. Hari Al-Furqan niku nopo? Hari Al-Furqan itu hari pembeda antara hak dan batil. Yaumul Furqan, hari Furqan niku nopo? Hari pembeda antara iman dan syirik. Hari dimulainya kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditandai dengan turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niku namine Yaumul Furqan. Hari pertama kali diturunkan Al-Qur'an. Kok bisa tanggal 17 Ramadan? Ternyata sak mantune ngoten, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an.
hari Al-Furqan itu ternyata sama dengan hari Iltaqal Jam'an. Bertemunya dua kelompok besar, Bu. Sinten niku, Pak? Umat Islam dan orang-orang kafir Quraisy. Kapan itu? Saat peperangan Badar. Wonten riwayat keterangan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, nggih niku cucu Kanjeng Nabi Muhammad, dan juga dari sahabat-sahabat yang lain bahwasanya perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dados 17 Ramadan kalau wingi niku 1440 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 Hijriah, mantun subuh para sahabat Nabi niki pun siap-siap perang, Pak. Perang. Lah ibu-ibu 17 Ramadan kemarin mantun subuh siap-siap nopo? Mapan. Masa nopo mapan? Mapan dhisik. Lah niki karenanya kula jenengan niki potongan-potongan ini kan Gusti Allah pun semerap. Lek potongan kados kula jenengan niki mboten pantes dados sahabat Nabi, Pak. Soalnya napa sahabat Nabi 17 Ramadan mantun subuh siap-siap perang. Lah potongan kula jenengan niki, Pak, mantun subuh siap-siap mapan. Makanya gak didadekno sahabat Nabi, didadekno sahabat ambiar. Tapi alhamdulillah meskipun sahabat ambiar kula jenengan niki iman datang Allah Subhanahu wa taala, iman datang Al-Qur'an Al-Karim lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki sejarahne nuzulul Quran niku tanggal 17 Ramadan. Lah Al-Qur'an niki, Bu, Pak, Al-Qur'an ini adik-adik ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini memanggil para sahabat Nabi yang bisa menulis. Diriwayatkan dalam kitab Tarikhut Tasyri' Al-Islami karangan Syekh Khudoribik, kurang lebih ada 40 sahabat Nabi yang menulis Al-Quran di zaman Rasulullah. Ditimbali sak wontene Ali bin Abi Thalib sampean mriki barusan turun ayat Al-Quran, ayat ini tulis. Wontene Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Yang paling banyak menulis Al-Quran pada zaman Rasulullah niku sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan kali sahabat Zaid bin Thabit. Sinten? Loh. Sinten? Muawiyah bin Abi Sufyan kali Zaid bin Thabit. Wangsul mantun maghrib warak teko oma kok seiling. Berarti hebat ngajine. Sinten? Muawiyah bin Abi Sufyan kali Zaid bin Thabit. Kula singen kuliah teng Mesir ngapalno jeneng-jeneng tiyang Arab-Arab sahabat-sahabat ngeten niki, Pak. Nulisnya teng pundi? Para sahabat itu menulis Al-Qur'an pada zaman Rasulullah di media-media seadanya, Pak. Adanya batu ditulis teng batu. Adanya tulang ditulis di tulang. Adanya kulit ditulis di kulit, pelepah kurma ditulis pelepah kurma. Kenapa kok gak ditulis di kertas? Karena pada zaman Nabi belum ada pabrik kertas, sehingga menulisnya terbatas. Selesai lengkap 30 juz ditulis oleh para sahabat dengan media yang terpecah-pecah. Wonten ayat A niku teng griyane Abu Bakar, ayat B teng griyane Ali bin Abi Thalib, ayat C di rumahnya sahabat B, A sebagainya. Siapa sahabat yang menulis yaitu dia simpan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seto diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq niki memimpin umat Islam, ternyata muncul nabi baru namine Musailamah Al-Kadzdzab. Dados muncul nabi baru, nabi palsu itu semenjak zaman dulu sudah ada, Bu. Jadi kalau misalnya
zaman kita kok muncul nabi palsu, nabi baru mengaku nabi, niku pun kasep. Mboten usah bingung, mboten usah kaget. Wah, iki nabi anyar, iki nabi palsu. Semenjak dulu sudah ada. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq niki kali umat Islam memerangi memerangi Musailamah Al-Kadzab bersama pengikut-pengikutnya. Nama perangnya niku namanya perang Yamamah. Ternyata sak mantune perang Musailamah Al-Kadzab terbunuh dari kalangan umat Islam niki Pak, kata sing gugur syahid Bu, sahabat-sahabat Nabi. Dan yang mati syahid itu ternyata sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Sehingga akhirnya Umar bin Khattab ini memberi masukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, ini urgen, penting sekali ini. Ada apa Umar bin Khattab? Kita harus menulis Al-Quran lagi dijadikan satu kesatuan. Kenapa? Iya, karena semakin banyak sahabat-sahabat yang hafal Quran itu meninggal dunia, gugur di medan perang. Kalau semakin banyak yang meninggal dunia orang-orang yang hafal Quran ini, dan Al-Quran tidak ditulis menjadi satu kesatuan dan tetap terpisah, terpencar ke sana kemari, saya khawatir nanti generasi setelah kita tidak bisa menikmati dan membaca Al-Quran. Nopo jawabannya Abu Bakar As-Siddiq? Kaifa af'alu ma lam yaf'alhur rasul. Umar, bagaimana aku melakukan sebuah perkara yang itu belum dilakukan oleh Rasulullah? Abu Bakar niki wedi bid'ah. Karena apa? Karena di zaman Rasulullah Al-Quran tidak ditulis menjadi satu kesatuan. Umar bin Khattab tetap memberikan masukan. Hatta syarahallahu sadra Abi Bakar. Sampai Allah niki mbikak manaipun Abu Bakar As-Siddiq mau menulis Al-Quran lagi. Dibuatlah panitia penulisan Al-Quran dikomandani kali sahabat Zaid bin Thabit. Sinten? Zaid bin Thabit. Selesai pengumpulan Al-Quran ditulis menjadi satu kesatuan Pak. Namanya mushaf. Mushaf itu dadi setunggal. Sak bendel niku lho. Sak bendel. Tapi mboten kados sak mangkin mushafe alit. Dulu masih besar. Abu Bakar meninggal dunia diteruskan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab meninggal dunia diteruskan Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan inilah Al-Quran kemudian ditulis ulang, diperbanyak. Karena saat itu umat Islam jumlahnya sudah banyak. Sudah ada kota-kota besar seperti Basra, Kufa, Mesir. Akhirnya dikirim ke kota-kota besar itu. Terus penulisan Al-Quran ini mengalami perkembangan Bu. Akhirnya wonten namanya ulama Abul Aswad Ad-Du'ali. Kali namanya Hajjaj bin Yusuf. Itu memberikan penulisan Al-Quran yang baru dengan adanya harokat dan titik. Nun titik satu, ba titik satu di bawah, tak titiknya dua di atas, sa titiknya tiga di atas, ya titiknya dua di bawah. Itu pada zaman setelah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad meninggal dunia. Terus ketika zaman Nabi itu Bu, nulis Al-Quran itu penulisan Al-Quran tidak seperti Al-Quran yang sekarang Bu. Dulu tidak ada titik, tidak ada harokat. Terus pun di maus ini Bu. Gak bisa. Kenapa kok ada titik, ada harokat? Akhirnya karena banyak orang di luar Arab yang masuk Islam. Sehingga mereka membutuhkan pembeda antara ba dan ta dan ya dan nun dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Al-Quran itu terus ditulis pada zaman kita niki, alhamdulillah. Bahkan Al-Quran zaman sekarang niki wonten waqaf ibtidae Pak. Kapan kita berhenti, kapan kita
mulai wonten Al-Qur'an sing terbaru niku. Lek berhenti tandane pause. Pause. Sret ngeten lho, Bu. Lek ibtidak mulai lagi tandanya play. Niku wonten Al-Qur'an sing ngoten, Pak. Dadi pun sae. Dados niki sejarah penulisan Al-Qur'an nggih alhamdulillah Al-Qur'an itu akhirnya sampai kepada kita. Kita bisa membacanya. Dan ngapunten, membaca Al-Qur'an itu butuh ilmu. Kalau membaca Al-Qur'an tidak butuh ilmu, maka yang jenengan baca itu kurang pas. Seperti surat Ali Imran. Saya pernah sholat di sebuah masjid, imame maos surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya terbentang seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sinten orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang dia bersedekah baik di awal bulan maupun akhir bulan, baik punya uang maupun tidak punya uang. Kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Orang yang nahan amarah, yang mampu menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan orang lain. Lah imam niku mau ngeten, berhentinya di sini. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin. Mandeke di wal kazimin. Padahal yang pas niku wal kaziminal ghaiz. Keranten napa? Wal kaziminal ghaiz artinya itu satu kesatuan. Artinya niku menahan amarah. Kalau mandeke teng wal kazimin itu artinya menahan tok, Pak. Lah niki nahan nopo? Nahan ngentut, nahan ngantuk, apa nahan luwe imam niki? Lah niki pentingnya ilmu membaca Al-Qur'an. Sampai maos Al-Qur'an pun itu ada ilmunya. Sehingga tidak bisa ngapunten baca Al-Qur'an tanpa guru, itu tidak bisa. Jangankan kita, Kanjeng Nabi niku melalui sinten? Malaikat Jibril alaihissalam. Lah kok niki wonten gak nabi, gak rasul, gak wali, maos Quran, belajar Al-Qur'an otodidak. Belajar Al-Qur'an, beli Al-Qur'an yang ada tulisan Latinnya. Sakniki lak wonten Bang nggih, tulisan Latine niku. Bismillahirrahmanirrahim, wonten Latine punan. Gedrike niku. Mboten bisa, enggak bisa. Belajar Al-Qur'an itu harus pakai guru. Kalau enggak pakai guru bahaya. Seperti sekarang ini kejadian. Kenapa banyak sebagian saudara kita yang dia itu terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran ekstremis, aliran keras, anarkis, teroris dan lain sebagainya. Keranten nopo? Keranten membaca Al-Qur'an tidak dengan pemahaman para ulama. Atau membaca Al-Qur'an sak-sae dhewe. Menafsirkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an tidak dengan guru. Niki pentingnya hadir teng majelis ilmu niki pentingnya ngeten. Cobi jenengan buka surat Al-Baqarah ayat 191. Al-Baqarah 191. Niku ngeten munine, Pak. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bunuhlah orang-orang kafir itu dimanapun kalian bertemu, dan usirlah mereka dari rumah-rumah mereka. Wah niki lek buka Al-Qur'an maca terjemahane akhirnya ngeten, Pak. Oh, Al-Qur'an memerintahkan kita membunuh orang-orang kafir. Dimanapun kita
bertemu mereka. Mengusir mereka dari rumah-rumah mereka. Ini bahaya. Padahal 191 ini letaknya di paling atas ujung sebelah kiri. Harusnya juga membaca ayat sebelumnya. Al-Baqarah 190. Letaknya ujung paling bawah sebelah kanan. Munine napa? Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Dan jangan berlebih-lebihan, sungguh Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Baru setelah itu perintah untuk membunuh. Berarti membunuhnya itu dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka di medan perang. Yang kita bunuh siapa? Orang-orang yang memerangi kita. Kalau misalnya tidak di medan perang, tidak dalam peperangan, kemudian orang-orang non-muslim itu, orang di luar Islam tidak memerangi kita, tidak memusuhi kita, maka tidak boleh ayat 191 niki waktu luhum berlaku, Pak. Lah niki Al-Qur'an itu butuh guru untuk memahaminya. Mriki wonten pengawasan tafsir Ustaz nggih. Niki penting untuk memahami Al-Qur'an. Kersane napa? Agar kita tidak salah kaprah dalam memahami ayat Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an niki luar biasa, Pak, Bu. Benar-benar memiliki suatu keistimewaan. Wow, Ustadz Subiono waos Al-Qur'an surat Al-Baqarah 185 186. 186 niku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat 186 Al-Baqarah niki, Pak, Bu, tentang diijabahnya doa. Dados Allah niku sanjange tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku, jawab bahwasanya aku dekat dan aku akan mengijabah jikalau dia mau berdoa kepadaku. Lah ternyata ayat ini letaknya di antara siang bulan Ramadan dan malam bulan Ramadan. 185 wau engkang diwaos Ustaz Subiono niku tentang siang bulan Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau sudah masuk bulan Ramadan maka puasalah. Puasa siang. Baru ayat wa idza sa'alaka ibadi tentang diijabahi doa. Mantun ngoten kalau buka Al-Qur'an lagi 187 ujung atas sebelah kanan niku tentang malam di bulan Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Diperbolehkan, Pak, kumpul suami istri ketika malam bulan Ramadan. Mantune buka angsal. Niki nopo? Apa rahasianya? Ayat diijabah doa kok diletakkan di antara siang bulan Ramadan dan malam bulan Ramadan. Ternyata ada satu waktu yang itu Allah tidak akan tolak doa kita, Pak. Kapan itu? Waktu-waktu kita mau buka puasa. Niki kula tasih eling, tasih emutan, niki yang dijelaskan oleh guru kami Syekh Osama Said Al-Azhari, ulama Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi sebelum berbuka puasa 5-10 menit itu gunakan waktu untuk berdoa. Lihat yang Indonesia mboten ya. 5-10 menit sebelum buka puasa adzan maghrib eker-eker gorengan. Repot ambek sambele gorong, sambele Bu, bapak-bapak. Utawa ngabuburit istilahnya nggih. Ngabuburit. Sampai mboten napa-napa ngabuburit sing penting 5 menit sebelum adzan niku dung. Niki ngapunten, Bu. Mustajabah. Kula pun buktiaken bertahun-tahun. 2015
Kula niki nembe wangsul saking Mesir. Terus kula pengen rabi, kula pengen sima. Mboten semerap sapa sing pengen dirabi dan sapa sing pengen tak rabi niku. Pokoknya pengen rabi ya iku lho niku. Ramadan 2015 kula ndonga saderenge adzan maghrib niku. Ya Allah kula pengen rabi ya Allah. Ndonga kula ngoten. Wis duka rabi kali sinten pengen kula rabi ya Allah. Delala Bu alhamdulillah 2016 kula dipek mantu kolonel angkatan laut. Padahal biasanya angkatan laut niku mantune nggih angkatan laut. Niki mantune angkatan ya. Angkat-angkat ya. 2016 kula simah, Ramadan 2016 kula ndonga teng Allah, ya Allah, kula pengen gadah yuga ya Allah. Sawangane ya Allah, mantun ngawini anake wong mosok gak dimetengi. Kula ndonga alhamdulillah 2017 lahir yuga kula nomor pertama. Kula namini Ali Mustafa Ahmad. Ali niku tabarukan kalian Profesor Kiai Haji Ali Aziz. Keranten kula niki santrine beliau mulai 2015 ngantos sak mangkin alhamdulillah. 2017 kula ndonga teng Allah Ramadan ya Allah kula pengen gadang griya kiambak ya Allah. Sawangane tengah wengi glodak-glodak niku kali maratuwa niku ganggu istirahate maratuwa. Tengah wengi glodak-glodak. Glodak-glodak niku kula wangsul ngaos Bu. Kula lek wangsul ngaos niku Pak kadang jam 11, setengah 11. Sing mbukakno pager niku mara sepah, mane kula sungkan ngoten lho maksude ngoten. Tengah wengi glodak-glodak niku. Alhamdulillah 2018 kula ngadang griya. Dibangun mara tuwa pisan. Lah enak niki Pak, nggih. Lantai 3 pisan Pak. Ya napa njenengan niki? Barokah ndonga saderenge buka. 2018 Ramadan kalau ditelepon Prof Ali Aziz. Sudah selesai S2-nya. Dereng Prof, lu gimana sampean ini? Jadi asisten saya kok belum selesai S2-nya. Keranten kula sibuk pembangunan griya niku wae. S2 kula sampai 3 tahun. 2018 kula ndonga, ya Allah, mantun S2 ya Allah. 2019 kula diwisuda, Bu. 2019 kula ya Allah pengen nambah malih ya Allah. Nambah yuga. Mbak yuga njenengan niku, cok mancing-mancing ta. Wonten sing purun ta. Alhamdulillah 2020 lahir Pak yuga kula nomor kali. Niki barokah ndonga saderenge buka. Keranten apa ayat diijabah doa itu ternyata diletakkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an antara siang bulan Ramadan dan malam bulan Ramadan. Berarti saderenge malam setelahnya siang itulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lumayan sik wonten pinten dinten niki? 11 dina nggih ya. Kurang lebih wonten 11 dina. Ayo eker-eker gorengane disingkrikno dhisik, Pak. Mulai ingken, benjing sampai saderenge takbiran sebelum adzan maghrib kita gunakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silo. Jam gangsal niku pun mantun Bu. Masake nggih. Pun mantun. Sing pengen mantu, ayo ndonga pengen mantu. Sing pengen putu, ayo ndonga pengen putu. Ayo napa sing pengen iki? Ndonga. Ternyata Al-Quran dalam susunannya saja ada rahasia dan keistimewaannya Pak. Ini luar biasa Al-Quran ini. Pun pokoknya stop Al-Quran ini. Alhamdulillah. Lajeng Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini kitab yang istimewa. Letaknya saja ayat ditaruh di mana itu ada rahasia sebetulnya yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita mempelajarinya maka kita akan luar biasa. Benar-benar percaya bahwasanya Al-Qur'an ini kitab yang suci yang benar.
Karena nopo? Karena Al-Qur'an ini di awal-awal pembukaan Al-Qur'an setelah Al-Fatihah, dzalikal kitabula raiba fi. Al-Qur'an itu kitab yang tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan. Hanya satu kitab, Pak, yang ketika di awal-awal permulaannya itu menjelaskan, menegaskan tidak ada kesalahan. Biasanya kalau kita baca bukunya orang siapa yang menulis itu biasa di pendahuluan, Pak. Kalau misalnya ada kekeliruan dalam buku saya mohon maaf, kan seperti itu. Al-Quran boten, wes gak ono kekeliruan. Karena memang Al-Quran ini mulia. Kalau kita pengen mulia, maka kita harus kita hidup bersama Al-Quran. Lebih-lebih anak cucu kita, Pak. Lah niki kula badhe ngomong penyakit masyarakat Indonesia. Menawi jenengan tersinggung ngapunten. Menawi mboten purun tersinggung monggo medal riyin. Ken wayahe adzan, buka teng mriki. Ngapunten. Teng kitab niki, Pak. Niki kitab yang diserat oleh guru kami, ditulis oleh guru kami Ustadz Masyhudi Masyhuri. Namanya Fathul Manan fi Fadhailil Quran. Ada kabar gembira untuk kita semua, Bu, Pak. Sahabat Abdullah bin Abbas niku nate mireng Kanjeng Nabi Muhammad dawuh. Nabi Muhammad itu bersabda, "Fa innal muallima idza qala lis-sabiyyi bismillahirrahmanirrahim faqalaha kataballahu bara'atan lis-sabi wa bara'atan lil muallim wa bara'atan li abawaihi minan nar." Kalau misalnya guru ngaji, mriki wonten TPQ Ustaz nggih. Kalau misalnya guru ngaji ini dikte anak putu kula jenengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu adik-adik niki anak putu kula menirukan bismillahirrahmanirrahim, maka apa yang terjadi? Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari satu azab api neraka. Untuk siapa pembebasan itu? Satu untuk guru ngajinya, dua untuk anak yang membaca tadi, tiga untuk kedua orang tuanya. Insya Allah. Seneng napa mboten? Enggak ada yugo sing saged ngaos Quran. Seneng. Lebih-lebih nanti anak cucu kita itu orang yang hafal Quran. Amin ya rabbal. Kemudian ada lagi niki. Keterangan dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dan Abu Sa'id Al-Khudri yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annal qauma yab'atsullahu alaihimul azab hatman maqdiyan. Fayaqra'u sabiyyun min sibyanihim fil maktab alhamdulillahi rabbil alamin. Fayasma'ullahu ta'ala wa yarfa'u anhum bisababi al-azab arba'ina sana. Di hari kiamat itu ada orang-orang yang sudah dipastikan disestempel sama Allah Subhanahu wa taala mendapatkan azab siksa api neraka. Lalu ternyata di dunia anaknya ini membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ngoten tok, Pak. Apa yang terjadi? Allah akan mengangkat azab darinya, siksa darinya selama 40 tahun. Daniel kalau membaca 1 juz. Daniel kalau membaca 10 juz sampai 1 Al-Quran khotam. Permasalahannya, kadang kita ini tidak perhatian kepada pendidikan agama atau Al-Quran anak-anak kita. Mriki wonten boten wali santri, wali murid sing dereng bayar SPP sampai berbulan-bulan? Wonten Ustaz. Teng mriki pinten SPP ini TPQ, Pak? Pinten, Bu? 20.000. 25.000. Masya Allah, 25.000. Niku tasih larangan rokok jenengan, Pak. 25.000. Kalau misalnya 1 bulan anak-anak kita ini ngaji
liburnya 1 hari. Taruhlah 25 hari, berarti 1 hari bayarnya pinten? 1.000, Masya Allah. Iku ya sik telat-telat bayar ini. Lek bayar les pinten juga jenengan les pinten bayar. Larangan pundi Pak? Bayar TPQ kali les larangan pundi? Larangan les. Les bayarnya cepet, TPQ bayarnya lambat. Berbulan-bulan nunggak-nunggak. Pengen anaknya hafal pengen anaknya alim saged ngaos tafsir Al-Qur'an. Belkedes. Mboten saged. Menawi pengen yuga jenengan hafal Quran, pengen yuga jenengan niki dados tiang sing alim Al-Qur'an, jenengan harus menghormati guru-guru yang mengajarkan Al-Qur'an kepada anak kita. Pun sampai nunggak-nunggak Bu, mek 20.000 mawon Bu. Lek wonten rejeki nggih ditambahi Pak, SPP niku Pak. Saged 1.000. Saestu benten Pak. Pun ta, percaya teng kula. Niki ngapunten. Kula criyos. Adik kula niki setahun yang kemarin alhamdulillah khotam hafal Quran 30 juz teng Pandanaran Yogyakarta. Samangkin usianya 25 tahun. Wonten sing pengen mantu mboten? Kula niki mboten apal. Tapi titik enggake kula niki paham, titik-titik saged ngaos tafsir Al-Qur'an. Niku mboten keranten kula sing hebat Pak Belgedes, mboten kula sing hebat. Mboten keranten adik kula sing wah cerdas, Belgedes pisan mboten. Sing hebat niku sinten? Tiang sepah kula lan tiang sepah adik kula. Ngapunten. Semenjak kula lan adik kula cilik niki, kula TK. Setiap ada khotib Jumat, mantune Jumatan niku Ustaz. Niku selalu abah kula niku nyumbangaaken kiai-kiai ustad-ustad untuk dahar teng griya. Itu pakai uang pribadi. Bukan pakai uang kas masjid. Ngapunten. Dados ben Jumat niku ibu kula niku pun wayahe masak pisan. Ben wonten khotib Jumat terus dibawa ke rumah. Kula ditimbali, ayo nak salim nang ustad, salim nang kiai. Terawih nggih ngoten. Menawi wonten ustad dari luar, wonten ceramah agama, mantune salat terawih witir disumbangaaken teng griya. Maem. Dan niku barokah niku akhire kula lan adik kula niku paling tidak titik-titik saged ngaos Quran. Lek jenengan pengen anak putune ngoten, nggih kudune menghormati orang-orang yang mengajar Al-Qur'an. Guru-guru ngaji niku lho Bu, mboten nuntut kok. Jenengan paringi pinten lho meneng. Coba les utawa sekolah SPP ngoten Pak. SPP 150 jenengan bayar 100. Bendahara sekolah napa? Kurang ini Bu. Ngoten nggih. Guru ngaji, jenengan paringi gedang lho, sak tondon nggih meneng mawon Pak. Dibayar gedang, dibayar jagung, dibayar beras, meneng mawon, mendel mawon guru ngaji niku. Ayo monggo niki dirubah kebiasaan kula jenengan niki. Kalau anak kita ini ngaji, ayo kita senang. Karena napa? Nanti nasib kita di alam kubur niku lah yang menentukan apakah kita selamat dari azab kubur atau tidak, tergantung anak cucu kita. Lek sekarang sak mangkin dereng kraos. Was ngedabrus Ustaz ngomong opo? Gak terbukti, lek pengen bukti mati yo dhisik. Mangke terbukti. Ketika jenengan sudah di alam kubur, lalu anak jenengan ini membaca Al-Qur'an setiap hari. Masya Allah, seneng Pak. Seneng Bu saestu. Urip kula jenengan niki lho ngantos pinten tahun malih sih. Paling kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Paling banter nggih 50 tahun malih kok.
Kita ini terbatas hidup kita, Pak. Kalau kita tidak berpikir tentang anak cucu kita, lalu kita berpikir tentang siapa? Monggo, niki dirubah kebiasaan-kebiasaan tentang pendidikan agama atau pendidikan Al-Quran anak cucu kita. Agar nopo, agar anak cucu kita ini benar-benar menjadi orang yang alim, Pak. Syukur-syukur sakit tiang sing hafal Quran, tiang sing alim, ngisi isi tentang Al-Quran itu faham dan lain sebagainya. Wah, nanti ketika kita di alam kubur, kita akan mendapatkan rahmat dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantun niki pun adzan. Sak derenge adzan mangke kula suwun jenengan donga sing temenan nggih. Kula tinggal riyin kula tak ndonga teng dalan. Nggih. Kula biasane encen ngoten. Lek traweh ado ngoten nggih kula ndonga teng dalan. Lek kula teng dalan nggih teng dalan kula mandek sekedap terus kula ndonga teng dalan. Mugi-mugi peringatan nuzul Quran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih-lebih kebiasaan kita tentang Al-Quran kita rubah menjadi kebiasaan yang lebih baik lagi. Pengagungan kita kepada guru-guru ngaji anak-anak kita lebih baik lagi. Dan kita lebih semangat untuk membaca dan memahami isi Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.